Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala berbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Wanita Masa Lalu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih and so just try keep up with me. Ya ampun mas, untuk apa kamu ceritakan semua itu? Kondisi istrimu sedang hamil muda. Dia gak boleh stres. Kenapa kamu tega menyakiti hati dia? Hari ini, meski kau juga pernah kusakiti, tapi kamu masih saja peduli pada wanita yang sekarang menjadi istriku. Kau wanita yang baik hati dan juga cantik. Betapa sempurnanya dirimu. Beruntung sekali laki-laki yang menjadi suamimu nanti. Aku terpaksa mengatakan itu semua hari ini karena adikku keceplosan mengatakan kalau aku pernah di penjara. Cahaya penasaran lalu bertanya langsung padaku. Awalnya aku tidak akan menceritakan semua itu, tapi Cahaya memaksa. Dia terus-terusan mendesakku agar aku jujur. Akhirnya aku jujur, dan tak usangka seperti ini kejadiannya. Hari ini nampak menarik nafas dalam-dalam, dia seperti menahan sesak di hatinya. Mungkin ini hukum karma buatku, karena aku dulu meninggalkanmu saat kamu sedang mengandung anakku. Tapi hari ini, asal kamu tahu, aku tidak sengaja pergi meninggalkanmu. Aku ke kota untuk mencari uang agar punya modal untuk kita menikah, tapi sudahlah mas, tak usah dibahas lagi. Itu semua sudah terjadi. Aku sudah memaafkanmu dan mengikhlaskan semua masa lalu pahit itu. Hari ini, maafkan aku. Sudah mas, aku sudah memaafkanmu. Tapi bukannya kamu harus ke rumah sakit mas, menemani istrimu yang sedang dirawat? Dan aku juga harus berangkat sekarang mas. Masih banyak pesanan lele yang harus kuantar. Benar katamu hari ini. Baiklah, aku akan ke rumah sakit sekarang. Aku segera menyelesaikan pembayaran lele pada hari ini. Setelah selesai hari ini juga segera berangkat dengan Bang Adi. Ku ambil kunci mobil dan segera meluncur ke rumah sakit di mana Cahaya dirawat. Benar seperti kata hari ini, semestinya aku di rumah sakit menjaga Cahaya. Ya, tapi entah mengapa setiap kali bertemu dengan Arini aku merasa begitu bahagia ya. Perasaan yang dulu pernah bersemayam ketika aku awal mula jatuh cinta kepada Arini. Aku mulai merasakan getaran itu lagi. Oke, kita beralih ke sudut pandang Cahaya. Dengan menggenggam botol infus di tangan kanan, aku tertatih masuk ke ruang rawat inapku. Aku merasa begitu kesal, kecewa, dan benci kepada Bima. Meskipun dia masih berstatus suamiku, aku sudah tak peduli lagi padanya. Nyaris hilang sudah semua rasa sayang dan cinta aku padanya, yang ada hanyalah rasa benci. Cahaya, tunggu! Teriak Bima memanggil namaku. Aku tak peduli meskipun dia berteriak memanggil namaku. Cahaya, pelan-pelan saja jalannya, kamu masih sakit. Apa pedulimu? Bima terdiam mendengar kata-kata pedas yang keluar dari mulutku. Ia tak menyangka Cahaya yang dulu begitu lemah lembut dan sopan kini berubah menjadi sosok yang kasar dan beringas. Aku begini juga karena ulahnya sendiri. Coba kalau dari dulu ia jujur kepadaku, mungkin aku tak akan semarah ini kepadanya. Aku memasuki ruang rawatku, ku coba untuk naik ke atas ranjang, tapi botol infus belum kupasang pada tempatnya. Sementara aku ingin naik ke atas ranjang saja susah.
Tanpa menunggu persetujuanku, Bima segera memasang botol infus pada besi penyangga. Kemudian ia menggendong tubuhku, lalu ia rebahkan pelan-pelan ke atas ranjang. Sikapnya yang begitu perhatian tidak pernah berubah. Ia masih saja seperti dulu. Tapi aku masih marah padanya. Aku masih kecewa kepadanya. Istirahatlah. Kamu jangan banyak bergerak. Sebentar lagi dokter Dedi akan datang dan memeriksa kondisimu. Aku tak menjawab apa-apa. Hanya diam 1000 bahasa. Aku ingin Bima tahu bahwa sakit hati yang kurasakan begitu berat. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Bima dan Bu Cahaya. Dokter Dedi akhirnya masuk ke ruanganku. Syukurlah. Aku ingin minta pulang saja, tak betah semakin lama di sini. Waalaikumsalam dokter, sahut Bang Bima dengan ramah. Saya akan memeriksa kondisi Ibu Cahaya, Pak. Baik dok. Ada 2 orang perawat yang berdiri di samping dokter Dedi. Yang satu bertugas menulis dan yang satu lagi bertugas membantu dokter Dedi memeriksa kondisi tubuhku. Setelah kami melakukan pemeriksaan, kondisi tubuh Ibu Cahaya sudah membaik. Mungkin besok sudah bisa pulang. Alhamdulillah. Terima kasih dok. Jangan lupa obatnya diminum ya. Dan satu lagi saya sarankan ibu untuk mengunjungi psikiater. Maaf bu, bukan saya lancang atau berprasangka buruk. Menurut penjelasan perawat yang menangani Ibu Cahaya, beberapa kali Ibu Cahaya mengamuk dan menangis meraung-raung. Perawat kewalahan sampai harus memberikan suntik penenang. Alangkah baiknya Pak Bima membawa istri Bapak ke psikiater agar bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik untuk kesehatan mentalnya. Dokter Dedi begitu banyak mengetahui tentang keadaanku. Ya, aku memang harus menemui psikiater agar tidak stres dan lama-lama jadi gila. Aku tak mau kehilangan kewarasanku karena ulah perbuatan Bima. Baik dok, setelah istri saya pulang dari sini, saya akan mengantarkannya menemui psikiater. Terima kasih atas saran dari dokter. Sama-sama Pak Bima. Saya punya teman yang kebetulan spesialis ilmu kejiwaan, atau lebih tepatnya psikiater. Ini ada kartu namanya. Bapak silakan mengunjungi klinik tempat beliau praktek. Baik dok, terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi dulu Pak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah dokter pergi meninggalkan ruangan rawatku, Bima sedang asik melihat kartu nama psikiater yang disarankan oleh dokter Dedi. Setelah pulang dari sini kita pergi ke klinik ini ya, ucap Bima sambil memperlihatkan sebuah kartu nama. Baiklah, jawabku singkat. Bima segera menebus obat yang diresepkan oleh dokter Dedi. Setelah itu perawat datang melepas selang infus dari tanganku. Terima kasih sus. Sama-sama mbak. Ini sudah tugas saya. Saya permisi dulu ya mbak. Semoga mbak cepat sembuh. Amin. Aku dan Bima sudah bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Di dalam mobil aku dan Bima tidak berbicara sepatah kata pun. Aku masih enggan untuk bicara dengannya. Kurasa begitu juga dengannya. Bima terlihat fokus mengemudikan mobilnya. Tret! Tiba-tiba Bima menginjak rem mendadak. Aku terkejut bukan main. Ya Allah, kamu kenapa mas? Kenapa rem mendadak begitu? Aku kaget bukan main. Hampir saja jantungku copot. Maaf. Aku terpaksa rem mendadak. Di depan ada kecelakaan. Ya sudah kalau begitu tolong berhenti dulu mobilnya di pinggir jalan. Hati-hati jangan sampai menabrak mobil lain. Bima memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Di depan terjadi kecelakaan hingga membuat macet jalan. Kami terpaksa berhenti dulu demi menghindari kemacetan. Ayo, kita ke warung makan itu dulu. Kita istirahat sebentar. Aku mengangguk saja, aku ikuti kemana Bima berjalan. Kamu mau pesan apa Cahaya? Tanya Bima saat kami sudah duduk di kursi pelanggan. Aku mau es teh manis saja sama nasi. Oke, aku panggilkan pelayanannya dulu. Mbak pesan es teh manis 2 sama nasi 2 ya. Baik mas, jawab karyawan warung makan Padang yang masih terlihat muda sekali. Cahaya, panggil Bima dengan suara yang sangat lembut. Aku melihat ke arahnya. Tatapannya begitu teduh dan menghanyutkan. Aku takut jika terbuai dengan tatapannya. Aku takut akan kembali jatuh hati kepadanya.
Meskipun dia masih suamiku, tapi aku belum bisa memaafkannya. Lalu kualihkan pandangannya ke menerawang. Lalu kualihkan pandanganku menerawang ke sekeliling warung ini. Pengunjung warung ini tidak ramai dan tidak pula sepi. Ada beberapa pengunjung yang sedang makan dan minum. Jarak antara satu meja dengan meja lain ada sekitar 3 meter. Jadi tempat ini sepertinya cocok untuk tempat bicara dari hati ke hati. Cahaya, aku ingin bertanya satu hal padamu. Apa? Jawabku ketus. Apakah kamu serius ingin bercerai denganku? Sebenarnya aku ragu untuk bercerai dengannya. Jika memang aku bercerai, kemana aku harus pulang? Orang tuaku sudah meninggal. Saudaraku jauh semua. Lantas jika aku bercerai, aku harus pulang kemana? Cahaya, kenapa kamu diam saja? Enggak kok. Aku hanya sedang berpikir. Apa yang kamu pikirkan? Oke, kita beralih ke sudut pandang author. Cahaya berpikir keras apakah sudah benar keputusannya untuk bercerai dengan Bima. Jika dia bercerai dengan Bima, kemana dia harus pulang? Orang tuanya sudah tiada, saudaranya jauh semua. Itu pun mereka tak ada yang peduli kepadanya. Lebih baik baginya untuk memaafkan Bima dan merajut kembali lagi mahligai rumah tangga yang baru ia bina seumur jagung itu. Mas, aku mau bicara, ucap Cahaya dengan suara lembut. Kali ini dia mulai berubah. Ia sedang berusaha untuk memaafkan Bima sepenuh hati. Sekuat hati ia mencoba melupakan semua masa lalu Bima dengan wanita itu. Cahaya takut jika berpisah dengan Bima, ia akan hidup terlunta-lunta di jalanan. Ia sudah tak punya siapa-siapa lagi selain Bima suaminya. Bicaralah, apa yang mau kamu katakan? Mas, apa kamu masih bekerja sama dengan wanita itu? Siapa? Arini. Iya. Apa kalian masih berjumpa? Cahaya terlihat sangat cemburu. Memang wajar jika seorang istri cemburu kepada suaminya, apalagi jika suaminya bertemu dengan mantan kekasihnya. Kenapa? Apa kamu cemburu? Tanya Bima tidak merasa bersalah. Apa? Kamu tanya aku cemburu? Jika aku cemburu, kenapa? Tak berhakkah aku cemburu? Bima tersenyum mendengar jawaban Cahaya. Ia tahu jika Cahaya cemburu padanya berarti Cahaya masih sayang. Kenapa kamu tersenyum? Aku sedang tidak bercanda. Cahaya, sebenarnya kamu masih sayang sama aku. Tapi kenapa kamu malah ingin pisah dariku? Sebegitu besarkah kemarahanmu padaku hingga menutupi rasa sayangmu itu? Sebenarnya apa yang dikatakan Bima itu benar. Cahaya yang masih tersulut emosi dan cemburu yang begitu membara. Sulit baginya membedakan mana yang cemburu, mana yang benci, dan mana yang namanya sayang. Kau tak perlu meminta berpisah dariku, sedangkan kau saja masih bingung dengan perasaanmu. Ketahuilah Cahaya, kau itu hanya cemburu dan emosi. Jika kamu mau, aku akan membatalkan kerjasama dengan Arini. Bukan sejak awal aku sudah meminta agar kita membatalkan kerjasama dengannya? Iya, tapi aku tidak tahu ada rahasia apa antara kalian di masa lalu. Kamu tak pernah menceritakan apa-apa tentang wanita itu, dan kamu tak pernah bilang jika dia itu mantan kekasihmu. Oke, aku yang salah, maafkan aku. Aku janji bakal putuskan kerjasama dengan Arini demi kamu. Baiklah, tapi kamu harus janji, Mas. Kamu tak akan bertemu lagi dengannya, dimanapun dan kapanpun. Oke, aku janji. Bima memeluk Cahaya erat, ia tak ingin menyanyiakan kesempatan ini. Mulai sekarang kita mulai kembali hubungan ini dari nol. Kamu juga harus berjanji padaku untuk tidak akan minta cerai, ucap Bima sambil memeluk erat istrinya. Iya, aku janji. Maafkan aku atas kesalahanku yang telah meminta berpisah darimu. Jawab Cahaya di dalam pelukan Bima. Mereka saling berpelukan dalam diam. Keduanya ingin merajut kembali mahligai rumah tangga yang hampir saja tenggelam. Namun ternyata bahtera rumah tangga mereka belum waktunya untuk karam.
Tuhan masih menginginkan mereka untuk bersama. Sedangkan di lain tempat, Arini sedang memeluk neneknya dengan erat. Sang nenek tengah menghadapi saat-saat terakhir dalam hidupnya. Di usia yang menginjak 80 tahun, Nek Kanti harus mengembuskan nafas terakhirnya. "Nenek," teriak Arini memeluk neneknya untuk terakhir kalinya. "Jangan tinggalkan Arini, Nek." Tangis Arini pecah di tengah beberapa kerabat yang menjenguk Nek Kanti yang sudah sakit-sakitan beberapa bulan ini. "Dok, yang sabar. Sudah waktunya nenekmu untuk pulang. Nenek sudah sangat tua," bujuk Bu Rahma, ibunya Arini. Semua anak Nek Kanti dan cucu-cucunya berkumpul di rumah itu. Berita tentang Nek Kanti yang sedang sekarat membuat semua anak cucunya berkumpul. Begitu pula dengan ayah dan ibunya Arini. Sudah bertahun-tahun Arini tidak pulang ke rumah orang tuanya. "Ikhlaskan nenekmu, Nak, agar nenek tenang di alam sana." Dengan berat hati Arini melepas pelukannya dari jasad almarhumah Nek Kanti. Jasad Nek Kanti lalu dimandikan oleh kedua anaknya. Setelah dimandikan, barulah jasad Nek Kanti disolatkan. Arini ikut melaksanakan sholat jenazah neneknya. Dibaluti mukena warna putih, mata Arini telah sembab dan bengkak. Tak ada polesan make up di wajahnya. Meski begitu, aura kecantikan masih terlihat jelas di wajahnya. Setelah disolatkan, pihak keluarga beserta para kerabat dan tetangga menggiring jasad Nek Kanti menuju peristirahatan terakhirnya. Almarhumah Nek Kanti dimakamkan di dekat kuburan almarhum suaminya. Semua anak dan cucunya turut serta mengantarkan Nek Kanti ke tempat peristirahatan terakhirnya. Arini sudah bisa menahan tangisnya, meski mata masih bengkak dan sembab. Di antara semua anak dan cucunya, Arini yang terlihat sangat hancur dan sedih. Bagaimana tidak, Arini adalah cucu kesayangan Nek Kanti, begitu juga dengan Arini. Baginya Nek Kanti adalah ibu sekaligus ayahnya selama 10 tahun ini. Dulu dia dibuang oleh ayahnya karena jadi aib keluarga. Nek Kanti lah yang merawat dan menjaganya selama 10 tahun ini. Selamat jalan, Nek. Semoga nenek mendapatkan tempat yang baik di sana. Amin. Batin Arini memanjatkan doa kepada almarhumah neneknya. Oke, kita beralih ke sudut pandang Arini. Air mata tak henti mengalir di wajah ini. Kalau aku pandangi nenek yang sedang terbaring lemah di atas ranjang tuanya. Sudah berbulan-bulan lamanya nenek terbaring lemah. Penyakit komplikasi yang menyerang tubuh rentanya membuat nenek semakin lemah tak berdaya. Arini, ku dengar suara nenek memanggilku dengan lirih. Iya, Nek. Arini di sini. Jawabku seraya mendekati wajahnya. Sini lagi, Dok. Nenek mau bilang sesuatu. Ada apa, Nek? Nenek mau bilang apa? Nah, jika nanti nenek sudah tiada, baik-baiklah dengan bapak dan ibumu ya, Dok. Jika mereka memintamu untuk pulang, maka pulanglah, Dok. Mereka adalah orang tua kandungmu. Meski bapakmu sangat mengasingkanmu di sini, tapi jangan kamu membencinya. Bagaimanapun dia adalah orang tua kandungmu. Selama kamu belum menikah, maka wajib bagimu berbakti pada mereka, sejahat apapun mereka. Ucapan nenek pelan tapi sangat mengenai ulu hatiku. Di saat kritis seperti ini, nenek masih sempatnya memberi petuah padaku. Nenek begitu peduli dan sayang kepadaku. Nenek, jangan berkata seperti itu. Perasaanku jadi semakin tidak enak. Dan satu lagi, Nak. Tambak nenek itu tolong kamu kelola yang baik. Jika paman dan bibimu ingin menjualnya, tolong katakan pada mereka agar jangan menjualnya. Alangkah lebih baik jika kalian membagi sama rata. Bagilah menurut hukum yang adil, dan jangan lupa untuk sedekah. Baik, Nek. Arini akan menjalankan perintah nenek. Dan jika kamu pulang ke rumah orang tuamu, tolong jangan jual rumah ini ya, Dok.
Sewakan saja, atau jika paman dan pipimu ingin menempati silakan saja. Asal jangan jual rumah ini. Terlalu susah nenek dan kakek membangun rumah ini. Berdarah-darah kami mencari uang agar berdirinya rumah ini. Nenek percayakan padamu, Nduk. Nggih, Nek. Nenek tidak usah khawatir. Jangan cemaskan masalah rumah ini. Nenek istirahat saja ya, Nek. Nah, tolong kabari ayah dan ibumu serta paman dan pipimu agar segera kemari. Nenek rasa umur nenek sudah tidak lama lagi. Nek, jangan bilang begitu. Nenek pasti akan sembuh. Tidak, Nak. Nenek tidak kuat lagi. Segeralah kamu hubungi mereka. Baik, Nek. Aku mengambil gawai yang terletak di atas meja riasku. Segera aku hubungi seluruh keluargaku, khususnya ayah dan ibuku. Halo, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Kamu apa kabar? Tanya ibuku dari seberang sana. Kabar hari ini baik, Bu. Tapi kabar nenek sedang kurang baik. Nenek meminta ibu dan seluruh anaknya untuk kesini. Nenek sudah tak kuat lagi katanya. Nenek ingin bertemu dengan anak dan cucunya. Ya Allah, baik-baik, Nak. Ibu dan bapak akan segera ke sana. Ibu akan siap-siap dulu ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah menelpon ibuku, aku segera menghubungi paman dan bibi. Assalamualaikum, paman. Waalaikumsalam. Ada apa hari ini, paman? Nenek sedang sakit keras. Nenek ingin bertemu dengan anak dan cucu-cucunya. Oke, baiklah, kami akan ke sana besok. Tolong jaga nenek hari ini. Kami harus memesan tiket dulu. Baik, paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah menghubungi seluruh keluarga, aku kembali menemani nenek di kamarnya. Nek, kamu sudah menghubungi mereka, Nak? Sudah, Nek. Katanya besok paman akan sampai ke sini. Sedangkan ibu mungkin nanti sore baru sampai ke sini. Nenek sangat kangen sama mereka. Sudah lama nenek tidak bertemu anak-anak dan cucu nenek. Besok mereka akan berkumpul di sini, Nek. Iya. Semoga besok nenek masih bisa melihat mereka. Pasti bisa, Nek. Percaya sama Arini. Makasih, Andok. Kamu sudah merawat nenek selama nenek sakit begini. Tidak, Nek. Arini harusnya berterima kasih sama nenek. Neneklah yang telah merawat dan mengajarkan Arini banyak hal selama ini. Mungkin kalau Arini tidak pulang dan tinggal di sini bersama nenek, itu akan lain ceritanya. Kulihat nenek meneteskan air mata. Melihat air mata nenek, aku tak kuasa membendung air mataku. Aku menyeka air mata yang mengalir di sudut netra nenekku. Apa yang membuat nenek sedih? Tanyaku dengan lembut. Berat rasanya menanyakan ini. Aku tahu nenek pasti sedih jika dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nenek tidak sedih, Nak. Nenek hanya terharu. Di saat nenek sakit-sakitan seperti ini, untung ada kamu, Nak, yang menemani nenek. Nenek jangan bicara seperti itu. Sudah kewajiban Arini merawat dan menjaga nenek. Nenek adalah orang tua Arini. Arini sayang sama nenek. Air mata nenek semakin deras mengalir. Aku tak kuasa membendung air mata. Kupeluk nenek dengan erat, tak ingin nenek semakin sedih seperti ini. Sore hari ibuku sudah tiba di rumah nenek. Ibu datang bersama bapak. Sudah bertahun-tahun aku tak melihat ibu dan bapak. Dalam hati ada kerinduan pada kedua orang tuaku. Tapi jika mengingat perlakuan bapak padaku, aku merasa sedih dan kecewa. Assalamualaikum Arini, teriak ibuku sambil merentangkan tangannya di depanku. Waalaikumsalam, Bu. Aku menyambut kedua uluran tangan ibu. Aku memeluknya erat. Tak kupungkiri, selama ini aku teramat rindu kepadanya. Kamu apa kabar, Nak? Tanya ibu sambil memeluk erat. Hari ini sehat, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah ibu sehat saja, Nak.
Bapak berdaya membuat pelukanku dan ibu merenggang. Apa kabar kamu, nak? Tanya bapak mengulangi pertanyaan ibu. Bapak terlihat begitu canggung dan kaku. Hari ini sehat, Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah bapak sehat, nak. Bapak terlihat senang berjumpa denganku, tapi tidak begitu denganku. Melihat wajah bapak, kenangan buruk itu kembali terngiang-ngiang di kepalaku. Bayangan bapak begitu murka hingga memukulku bertubi-tubi. Oh ya, bapak bawa oleh-oleh buat kamu. Bapak mengeluarkan sekotak makanan dari dalam ranselnya. Ini untuk kamu, ucap bapak sambil mengerahkan sekotak kue kacang yang dulu sangat aku sukai. Aku meraih hadiah dari bapak dengan ragu. Demi menjaga perasaan bapak, aku menerima pemberiannya. Terima kasih, Pak, ucapku kaku. Tak perlu berterima kasih begitu. Dulu hampir setiap hari bapak bawa pulang kue kacang itu buat kamu, nak. Jauh bapak mengulang kenangan kala aku masih tinggal di rumah bersama mereka. Ayo bu, Pak, masuk dulu. Aku mempersilahkan ibu dan bapak masuk. Nenek ada di dalam kamarnya. Apa ibu mau menemui nenek dulu atau mau istirahat di kamar? Ibu mau menemui nenek dulu. Sudah lama ibu tidak bertemu nenek. Ibu kangen sekali kepadanya. Baiklah, hari ini taruh barang ibu sama bapak di kamar ya. Tak usah, nak, biar bapak saja yang bawa. Gak berat kok. Ibu dan bapak masuk ke kamar nenek, sedangkan aku membawa tas dan barang orang tuaku ke dalam kamar yang sudah aku siapkan. Setelah meletakkan barang mereka, aku membuat teh manis dan beberapa cemilan untuk mereka. Pak, Bu, ini diminum dulu tehnya ya. Ibu sama bapak pasti capek dan lelah kan? Tak usah repot-repot, nak. Aku duduk di samping kiri nenek, bapak dan ibu duduk berdampingan di sebelah kanan nenek. Melihat kedatangan anak dan menantunya, nenek terlihat sangat senang. Nenek juga mau makan saat disuapi oleh ibu. Ibu makan yang banyak ya, biar cepat sembuh, ucap ibuku sambil menyuapi nenek. Sudah, aku sudah kenyang. Baru 2 suap nenek sudah tidak mau makan lagi. Ini, minum dulu airnya bu. Setelah berbincang-bincang dengan bapak dan ibu, nenek akhirnya tertidur. Keesokan harinya paman dan bibi sudah sampai. Rumah nenek hari ini jadi ramai. Tak seperti biasanya yang sepi dan kosong. Selamat datang, paman, bibi. Hari ini gimana kabar nenek? Tanya Bibi Wati, istrinya Paman Hadi. Nenek masih sakit, Bi. Nenek ada di dalam kamarnya sama bapak dan ibu. Assalamualaikum hari ini, ucap Paman Hadi ketika baru tiba di rumah nenek. Waalaikumsalam, Paman. Gimana kabar nenek? Nenek masih lemah dan tidak mau makan, Paman. Kamu sendiri apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, Paman. Kamu hebat ya, bisa kelola tambak nenek seorang diri. Tiba-tiba paman langsung membahas tambak di dalam nenek sedang berjuang melawan sakitnya. Kok baru tiba paman langsung bahas tambak? Di dalam kamar nenek sudah penuh dengan anak dan cucunya. Sesekali nenek bertanya siapa yang duduk di depannya. Mata nenek sudah sangat rabun. Beliau tidak mengenali wajah anak dan cucunya jika tidak mendengar suaranya. Hadi, Wati, kaliankah itu? Tanya nenek memastikan. Iya bu, ini Hadi sama Wati. Mendekatlah nak. Ibu ingin melihat wajah kalian. Pinta nenek dengan suara yang sudah sangat lemah. Hadi, bagaimana kabarmu? Hadi sehat bu. Nah, ibu punya pesan sama kamu. Jika nanti ibu sudah tidak ada lagi, tolong nanti kamu yang jadi imam saat ibu sudah tidak ada lagi. Iya bu, insya Allah. Kamu baik-baik sama saudaramu ya nak. Jangan ada pertikaian dan permusuhan. Itu ada tambah kalian bagi sama rata.
Untuk saat ini Arinilah yang memegang kendali dan juga pengurus. Jika nanti ibu sudah tidak ada, maka ibu ingin kamu dan adikmu mendapatkan bagian dari tambak itu. Nenek sudah menyiapkan surat warisan pada notaris. Baik bu, ibu tidak usah cemas akan hal itu. Setelah nenek mengatakan wasiatnya, tiba-tiba nafas nenek sesak dan matanya terpejam beberapa saat. Suara nenek tertahan di tenggorokan. Apa mungkin ini yang dinamakan sakaratul maut? Nenek semakin sesak nafas. Suaranya tidak jelas dan tiba-tiba nenek sudah lemas tak berdaya lagi. Nenek, teriakku menggema seluruh ruangan. Aku tak percaya jika nenek sudah pergi untuk selamanya. Oke, kita kembali ke sudut autor lagi. Setelah jenazah Nek Kanti disemayamkan, akhirnya semua anak dan cucu Nek Kanti berkumpul. Nek Kanti memiliki dua anak, yaitu Bu Rahma dan Paman Hadi. Rahma memiliki dua anak, yaitu Arini dan Dery. Dery sudah menikah dan tinggal di luar negeri. Paman Hadi memiliki tiga anak, yaitu Putra, Citra, dan Ferdi. Nek Kanti sebelum meninggal sudah membuat surat ahli waris bagi anak-anaknya. Rumah yang ditempati Nek Kanti diwariskan untuk Hadi, sedangkan tambak diwariskan untuk Bu Rahma dan Arini. Hadi yang menjadi anak laki-laki tunggal merasa tidak cukup, hanya mendapatkan warisan berupa rumah. Meskipun rumah yang diwariskan itu cukup luas dan masih terawat, ia ingin mendapatkan tambak juga karena tambak itu cukup maju di daerah tersebut. Aku ini anak laki-laki, kenapa malah Rahma dan Arini yang mendapat warisan lebih banyak? Celoteh Hadi pada sang istri. Rumah dan tanah ini cukup luas dan mewah toh pak. Apalagi yang bapak inginkan? Kalau rumah dan tanah ini dijual maka hasilnya lebih banyak daripada tambak itu pak. Kalau rumah itu dijual ya pasti habis uangnya toh bu. Tapi kalau tambak itu gak akan habis. Dia menghasilkan uang setiap saat, setiap bulan, setiap tahun. Pasti lebih banyak hasil tambak itu dari rumah ini. Lah pak, kan rumah ini juga bisa menghasilkan uang. Kan bisa bapak sewakan atau bapak buat pabrik, nanti kan menghasilkan uang juga toh pak. Bibi Wati memberikan penjelasan pada Paman Hadi agar menggunakan pemberian mendiang ibunya dengan sebaik mungkin. Iya juga sih, tapi kok aku masih kepikiran sama tambak itu loh bu. Kan mendiang ibu sudah membuat surat ahli waris toh pak, bisa diganggu gugat lagi. Lebih baik bapak terima saja apa yang diwariskan oleh ibu. Toh selama ibu masih hidup bapak gak pernah ngurusin ibu. Jenguk aja jarang ya toh. Apa yang dikatakan oleh Bibi Wati membuat Paman Hadi mati kutu. Memang selama Nek Kanti masih hidup hanya Arinilah yang menjaga dan merawatnya. Bahkan anak kandung Nek Kanti pun tak ada satupun yang merawat beliau. Tak salah jika Nek Kanti memberikan warisan kepada Arini. Malam ini di rumah mendiang Nek Kanti dilakukan tahlilan. Menurut kebiasaan warga di sini, jika ada warga yang meninggal, maka akan dilakukan tahlilan selama 7 hari berturut-turut. Begitu pula yang terjadi di rumah Nek Kanti. Para tetangga dan kerabat sudah berkumpul di ruang tamu untuk mengadakan tahlilan. Bu Rahma dan Bibi Wati sedang sibuk menyiapkan hidangan untuk tamu. Sementara Paman Hadi dan ayahnya Arini mengikuti tahlilan bersama bapak-bapak. Ibu-ibu dan gadis duduk di dapur menyiapkan makanan dan minuman untuk menjamu para tamu yang sedang tahlilan. Mbak, ayamnya sudah siap digoreng? Sudah ini? Baiklah, ini sambal balodanya juga sudah matang. Nanti dibaluri ke ayam gorengnya ya? Iya, tolong bantu aku angkat wajan ini sebentar. Bibi Wati dan Bu Rahma sedang sibuk mengelola lauk, sementara Arini dan Citra sedang membuat teh manis. Cit, udah matang airnya. Ayo kita buat teh manis. Ucap Arini mengajak sepupunya menyeduh teh untuk para tamu. Iya mbak, biar aku yang ambil gula sama bubuk tehnya. Aku ambil teko dulu ya Cit. Iya mbak. Arini bangkit dari duduknya menuju ke tempat peralatan dapur. Arini mengambil teko berukuran besar. Saat Arini kembali ke tempat semula, tak sengaja yang mendengar celoteh saudara sepupunya yang bernama Putra dan Ferdi. Bang, lu tahu nggak? Si Arini dapat warisan dari nenek. Gila nggak tanggung-tanggung bang. Nenek kasih tambak buat dia. Lah kita yang jadi cucu laki-laki di keluarga ini malah nggak dapat apa-apa. Kan gak adil itu namanya. Celutuk Ferdi pada abangnya Putra. Lah,
Kan tampak itu bagi dua sama Bibi Rama. Lagian bapak kita juga dikasih rumah ini sama tanah dan isinya. Abang rasa itu cukup adil. Putra yang lebih dewasa berpikiran positif terhadap keputusan neneknya. Berbeda dengan Ferdi yang memiliki sifat iri dan dengki. Lah, tapi kan hari ini cuma cucu bang. Sama kayak kita berdua. Malah kita yang cucu laki-laki gak dapat apa-apa. Harusnya kita yang dapat jatah lah bang. Shh. Kalau ngomong jangan ngawur. Emang lu selama nenek masih hidup pernah ngerawat dia? Jagain dia di rumah sakit? Enggak kan? Ya boro-boro. Lebaran aja lu jarang pulang ke rumah nenek. Giliran warisan aja lu heboh. Ya wajar lah nenek lebih sayang sama Arini. Selama ini dia yang rawat dan jagain nenek. Bahkan di tangan Arini bisnis tampak nenek jadi maju lebih pesat. Abang aja heran sama kemampuan bisnis Arini yang masih muda tapi ngalahin kakek. Putra rupanya tak cemburu sedikit pun dengan apa yang diberikan oleh Nek Kanti untuk Arini. Malah Putra merasa Arini pantas mendapatkan itu semua karena kerja kerasnya. Ferdi yang mendengar ucapan Bang Putra hanya gigit jari. Perkataan Putra sama persis seperti Bibi Wati. Putra lebih mirip ibunya, sedangkan Ferdi plek ketiplek sama ayahnya, Paman Hadi. Arini yang tak sengaja mendengar celotehan dua saudara sepupunya itu hanya bisa mengelus dada. Kok lama sekali mbak? Tanya Citra penasaran. Oh, tadi mbak kebelet Cit, jadi ya keluar kamar mandi dulu. Pantesan kirain mbak kecantol sama cowok ganteng di sana. Ih ngawur kamu Cit. Arini dan Citra kembali membuat teh untuk para tamu yang hadir di acara tahlilan malam itu. Tahlilannya udah selesai. Yuk kita angkat makanan dan minuman ini. Ayo. Para ibu dan gadis di dapur sibuk mengangkat sajian untuk para tamu. Sedangkan para bapak yang selesai tahlilan menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah. Selama 7 malam rumah mendiang Nek Kanti selalu ramai oleh pelayat. Mereka silih berganti datang, baik itu dari kerabat dekat dan saudara jauh maupun tetangga sekitar. Selama 7 hari 7 malam rumah itu selalu ramai, sehingga keluarga yang ditinggalkan almarhumah tidak merasa kesepian dan sedih. Di sisi lain, sudah seharian Cahaya mengurung diri di kamar. Pikirannya kalut, hatinya sedih, begitu banyak pikiran buruk menghantuinya. Rasanya hidupku udah gak berharga lagi. Mau keluar rumah aja gak boleh. Apalagi jalan-jalan sekedar mencari hiburan. Keluargaku sudah gak punya. Apa kabur aja aku dari sini ya? Cahaya yang kesepian mulai dirasuki pikiran jahat. Penyakit mentalnya kambuh lagi. Penyakit ini memang tak terlihat, namun jika diperiksa mentalnya sangat terganggu. Kalau aku kabur, kemana aku harus pergi? Aku tak punya siapa-siapa lagi. Apa aku bunuh diri saja ya? Lagi-lagi bisikan-bisikan jahat itu kerap muncul merasuki hatinya yang rapuh dan lemah. Di saat mentalnya sedang tidak baik, Cahaya membutuhkan teman, tapi dia tak tahu harus cerita atau mengadu pada siapa lagi. Saat ini hanya Bimalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Tiba-tiba muncul sebuah bisikan dalam telinganya. Ambil tali itu. Ambil. Cahaya melihat seutas tali yang berada di sudut dapur. Tali yang biasa digunakan Bima untuk menarik motornya jika rusak. Ambil Cahaya. Ambil. Bisikan itu kembali terngiang-ngiang di telinga Cahaya. Cahaya bangkit dari duduknya, tangannya meraih seutas tali yang terletak di sudut dapur. Ambil tali itu dan ikat ke lehermu. Lagi bisikan itu merasuki Cahaya. Cahaya mulai terpengaruh oleh suara-suara bisikan aneh di telinganya. Ia seperti orang tidak waras, tapi dia waras. Tangan Cahaya sudah memegang seutas tali lalu ia bangkit dari duduknya. Bisikan itu lagi-lagi muncul mempengaruhi kesadarannya. Ikat tali itu Cahaya. Ikat di tengah kosen pintu itu. Cahaya yang berpikiran kosong mulai terpengaruh. Ia mengambil kursi lalu naik ke atas kursi lalu diikatkan tali itu di tengah kosen pintu dapur. Di tempat lain Bima sedang mencari dompetnya yang tidak ada dalam saku celana. Biasanya dompetnya selalu berada di saku celana sebelah kanannya. Kayaknya dompetku ketinggalan di rumah. Aku harus pulang ke rumah lah, sekalian mau lihat Cahaya. Kok dia gak datang juga kemari? Bima segera melangkah keluar menuju ke mobilnya. Dengan secepat mungkin Bima
mengemudikan mobilnya menuju kediamannya. Cahaya sudah berhasil mengikat tali di tengah kosen pintu. Sekarang dia mulai membuat simpul ikatan seukuran kepalanya. Bagus Cahaya, lakukan. Lakukan. Suara-suara itu semakin gencar memengaruhi pikiran kosong Cahaya. Air mata Cahaya tiba-tiba menetes. Ia sedang bergejolak antara ingin mengakhiri hidup atau terus bangkit untuk melanjutkan kehidupannya. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku jika selama ini aku pernah berbuat salah kepadamu. Aku ingin pergi menemui orang tua dan anakku. Aku ingin semua ini berakhir. Isak Cahaya terdengar pilu. Cahaya yang rapuh dan lemah harus dihadapkan dengan kondisi jiwanya yang terguncang hebat. Cahaya mulai mengambil ancang-ancang. Kedua tangannya sudah memegang simpul tali yang membentuk lingkaran. Bima memacu mobilnya secepat mungkin. Entah mengapa tiba-tiba hatinya terasa tidak enak. Ada yang mengganjal dalam hatinya. Perasaannya tidak karuan. Loh, ada apa ini ya? Mengapa aku tiba-tiba merasa tidak nyaman? Aku merasa ada yang tidak beres. Jangan-jangan. Makin Bima mempercepat kemudian mobilnya. Tak peduli dengan lampu merah yang sedang menyala. Tak lama kemudian Bima akhirnya sampai di depan rumahnya. Ia melihat keadaan rumah yang begitu sepi dan sunyi. Bima memiliki feeling yang tidak baik terhadap istrinya. Bima segera memasuki garasi yang terhubung langsung ke dapur. Kebetulan pintu garasi tidak terkunci. Bima segera berlari ke arah dapur. Tiba-tiba sebuah pemandangan tak biasa mengejutkannya. Cahaya! Teriak Bima dengan raut wajah kaget bukan main. Dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat Cahaya sedang memegang tali yang siap dimemasukkan kepalanya. Apa yang kamu lakukan? Bima segera berlari menghampiri Cahaya. Ia segera menarik tubuh istrinya agar menghentikan perbuatan tercela itu. Lepaskan aku, Mas. Lepaskan. Isak Cahaya sambil meronta-ronta di dalam pelukan Bima. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu sudah gila, ha? Aku sudah tidak ingin hidup lagi. Biarkan saja aku mati, aku sudah tidak ingin hidup lagi. Tangis Cahaya pecah di dalam pangkuan Bima. Katakan, apa yang membuat kamu punya pikiran seperti ini? Apa alasanmu? Hah? Apa? Kenapa kamu ingin mengakhiri hidupmu? Katakan Cahaya. Kamu yang buat aku kayak gini, Mas. Kamu yang bikin aku jadi orang gila. Aku sudah hancur berkeping-keping karenamu. Aku bahkan kau kurung dalam rumah ini. Aku bagaikan tinggal dalam penjara kamu buat. Aku benci sama kamu, Mas. Kata-kata Cahaya terdengar begitu pilu dan menyayat hati. Bagaimana tidak? Cahaya sudah jatuh bertubi-tubi. Ia bahkan tak punya alasan untuk hidup. Baginya dunianya itu sudah hancur. Maafkan aku jika bersalah. Jangan siksa diriku dengan cara seperti ini, Cahaya. Aku yang salah, aku minta maaf. Tolong katakan. Jika kau tak suka, katakan apa yang ingin kamu katakan, Cahaya. Apa yang kamu inginkan. Tapi jangan kau punya keinginan untuk mengambil keputusan gila seperti ini. Aku ingin mati. Aku ingin mati. Air mata Cahaya tumpah. Ia tak kuasa membendung kesedihan yang teramat dalam. Cahaya sudah tidur di kamarnya setelah lelah menangis. Akhirnya dia lelah dan memilih untuk tidur. Bima duduk di samping istrinya, tangannya membelai lembut rambut sang istri yang sedang tertidur. Muncul penyesalan di dalam hatinya. Ia merasa bersalah kepada Cahaya. Selama ini dia telah menyakiti dan membuat hidup istrinya menjadi hancur. Setelah sekian lama bertahan, kini kesabaran Cahaya telah sampai di puncaknya. Cahaya memutuskan ingin mengakhiri hidupnya. Maafkan aku, Cahaya. Aku terlalu banyak menggores luka di hatimu. Aku mohon jangan pernah ulangi perbuatan ini. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkan diriku sendiri selamanya. Jam masih pukul 11 siang. Bima merasa lapar, ia beranjak dari kamar menuju ke dapur. Saat tiba di dapur tak ada makanan yang dimasak. Meja makan masih kosong melompong. Cahaya tak masak hari ini.
Bima membuka kulkas. Di dalam lemari dingin itu ada beberapa sayuran dan daging ayam. Didorong oleh rasa lapar, Bima akhirnya mengambil ayam dan sayur lalu memasaknya. Masak apa ya? Apa aku goreng aja ayamnya, terus sayur ini aku buat sop saja? Bolehlah. Bima dengan telaten mengiris sayur, kemudian menyiapkan bumbu. Sesudah itu ia memanaskan air di dalam panci. Bumbu yang sudah dihaluskan ia masukkan ke dalam panci. Setelah airnya mendidih, barulah ia memasukkan sayur-sayuran. Ada wortel, kentang, dan juga kembang kol. Tak lupa ia tambahkan garam dan juga micin sebagai penambah rasa. Setelah beberapa menit, sayur sop buatan Bima akhirnya matang. Kini ia akan menggoreng ayam yang sudah ia potong menjadi beberapa bagian. Pertama-tama ayam ia rebus terlebih dahulu. Tak lupa ia tambahkan garam dan kunyit. Setelah beberapa saat airnya sudah mendidih, kompor dimatikan, ayam yang sudah direbus ia tiriskan beberapa saat. Tangannya lihai menggunakan peralatan dapur. Sudah menjadi kebiasaannya semenjak ditinggal oleh almarhum ibunya. Bima yang menjadi tulang punggung keluarga harus bisa berperan sebagai ayah sekaligus ibu untuk kedua adiknya. Bima mengambil wajan, kemudian ia letakkan di atas kompor. Minyak goreng ia tuangkan secukupnya agar bisa menggoreng ayam. Setelah minyak panas, ayam yang sudah direbus ia masukkan ke dalam minyak panas. Bunyi minyak panas yang sedang beradu dengan potongan ayam di dalam wajan. Tak perlu waktu lama, ayam goreng sudah siap disajikan. Tercium aroma gurih dan harum yang menggugah selera. Akhirnya selesai juga. Batin Bima senang. Bima meletakkan ayam goreng di atas meja makan lengkap dengan nasi putih dan sayur sop. Perut sudah semakin lapar, rasanya ingin segera makan makanan yang tersaji di atas meja. Namun Bima tidak mau makan sendiri. Ia melangkah menuju kamar untuk melihat apakah Cahaya sudah bangun atau belum. Saat Bima membuka pintu kamar, ia melihat istrinya masih tertidur pulas. Tak tega ia membangunkan Cahaya. Akhirnya ia mengurungkan niat untuk mengajak Cahaya makan bersama. Ya sudahlah, aku akan sendiri saja. Perutku sudah lapar. Bima menyantap masakannya seorang diri. Sesekali ia melihat pesan masuk ke dalam gawainya. Ada banyak pesan yang masuk ke dalam aplikasi hijau miliknya. Namun ada sebuah pesan dari seseorang yang membuat Bima tertarik. Mas, aku ingin menanyakan tentang pesanan lele untuk warungmu. Bunyi pesan dari Arini. Melihat pesan dari Arini, Bima menghentikan aktivitas makan siangnya. Ia segera menekan tombol panggil. Halo? Ya halo, Arini. Aku ingin bilang sesuatu mengenai kerjasama kita. Mulai sekarang aku menghentikan kerjasama denganmu. Tanpa basa-basi Bima langsung to the point. Loh, kenapa mas? Apa ada masalah? Arini tahu jika Bima sedang ada masalah dengan istrinya. Namun ia berpura-pura tidak tahu. Iya, aku sudah menemukan supplier baru. Maaf, aku tidak bisa melanjutkan kerjasama denganmu. Oh, begitu. Baiklah, jika memang itu yang terbaik untuk kita. Terima kasih sudah menjalin kerjasama dengan tambak kami selama ini. Tanpa menunggu lama jawaban dari Bima, Arini segera mengakhiri sambungan telepon. Ia tahu untuk apa berbahasa-basi dengan suami orang. Yang ada dia malah dianggap sebagai perusak rumah tangga orang. Di taman kota, Adi mengutarakan isi hatinya pada sang majikan, yaitu Arini. Entah keberanian dari mana ia dapatkan hingga hari ini Adi berhasil mengeluarkan semua perasaannya pada sang wanita idaman. Arini? Arini menoleh pada lelaki yang berada di sampingnya. Ia tersenyum mendengar Adi memanggil namanya untuk pertama kalinya. Awalnya Arini merasa janggal. Namun setelah ia pikir-pikir, panggilan itu bagus juga daripada dia dipanggil Mbak. Iya bang. Benarkah kamu mau menerima cintaku? Mata Adi memandang lekat ke dalam bola mata Arini. Keduanya saling pandang untuk waktu yang agak lama. Senyum kembali terukir di wajah indah Arini. Entah mengapa mendengar kata tulus dari Adi, jantung Arini berdebar tak karuan. Apakah dia sedang jatuh cinta lagi? Iya bang, aku terima cinta kamu. Tapi aku mau tanya satu hal. Apa itu?
Apa kamu hanya ingin berpacaran denganku? Atau kamu ingin menikahi denganku? Arini sudah tidak ingin berpacaran lagi. Sudah cukup baginya membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Ia ingin jika ada lelaki yang mencintainya dengan tulus, maka yang Arini inginkan adalah menikah, bukan berpacaran. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.